Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Isyam dan juga Sobat Pentox. Nah, di sini aku Ayu, D3 akun 2018 akan nemenin Kak Isyam nih buat cerita-cerita terkait penempatan. Nah, kita sapa langsung dulu ya narasumber kita pada sore hari ini. Halo Kak Isyam, apa kabar Kak? Ya, halo Ayu. Ya, salam kenal. Alhamdulillah baik. Ya, Boleh dong Kak dikenalin kayak misalnya nama, terus dulu tuh lulusan tahun berapa, hobi mungkin atau apa gitu Kak. Silakan Kak. oke. Ya, perkenalin nama saya Isamuddin Ahmad Syahid, biasa dipanggil Isam dulu di kampus. Uh, aku angkatan 2016, akuntansi angkatan 2016, lulus tahun 2019 kemarin. Dan sekarang penempatan di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jadi sudah bekerja selama sekitar setahun lah dari tahun 2020 kemarin. Gitu. Untuk kayak hobi atau Wow. segala macam ya kalau hobi kayak gitu tiap tahun ganti-ganti ya. Kalau sekarang hobinya lagi kerja aja. Yes, mantap mantap. Cari cuan Kak, mantap. Tadi Kakak bilang ya kayak LKPP gitu. Boleh dong Kak dielaborasiin lagi kayak LKPP tuh apa sih? Karena bagi anak-anak D3 akun seperti aku nih Kak, taunya LKPP tuh laporan keuangan pemerintah pusat gitu loh. Jadi boleh Kak dikenalin lagi instansi LKPP tuh apa dan gimana gitu Kak. Silakan Kak. ini ini menarik nih, namanya singkatannya LKPP ya, laporan keuangan pemerintah pusat. Iya Dan Kak, bener. ini jarang aku nyusun-nyusun laporan keuangan tuh orang Kemenki itu salah paham kayak LKPP nih, oh LKPP pusat ya, bukan. LKPP ini LKPP lembaga sendiri gitu. Jadi masih ada yang mungkin belum kenal. Jadi LKPP ini lembaga yang menyusun kebijakan tentang pengadaan barang jasa. Jadi kalau misalnya dalam pemerintahan itu kan ada yang namanya pengadaan barang jasa ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah itu kan dibutuhkan pembelian barang dan pembelian jasa. Nah, itu untuk pemilihan penyedianya atau kita belinya kemana atau beli jasanya kemana, itu tuh ada kebijakannya. Bicaranya gimana, penunjukan penyedianya gimana. Nah, itu LKPP yang menerbitkan kebijakannya. Lalu LKPP juga menunjang uh, sistem pengadaan secara elektronik. Jadi di apa bahasanya, ditransformasikan menuju elektronisasi ya, dielektronikan cara pengadaan itu dengan mengembangkan aplikasi-aplikasi seperti SPSE. Lalu LKPP juga membentuk atau apa bahasanya, mendidik atau mendiklatkan pejabat-pejabat yang melakukan pengadaan barang jasa itu sendiri gitu. Ada namanya kayak pusdiklat untuk pejabat yang kayak PPK gitu, untuk PPK atau pejabat pengadaan. Nah, itu semuanya dididik di LKPP atau disahkan sertifikasinya di LKPP. Lalu juga ada LKPP itu menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait sengketa pengadaan yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira kerjaan LKPP itu tentang pengadaan barang jasa aja, berkutat di situ, berfokus di situ seperti itu. Wow, keren banget ya Kak ya. Kayak bukan cuma sekedar mengadakan barang dan jasa milik pemerintah, tapi itu ada unsur-unsur hukumnya juga gitu loh. Jadi kayak Iya, luas banget benar. ternyata lembaganya. Keren-keren banget Kak. Terus boleh dong Kak kita menelusuri lebih dalam nih terkait penempatan ini sendiri. Dulu tuh kalau boleh tahu nih Kak Isyam pemilihan instansinya tuh gimana sih Kak? Mungkin bisa dijelasin apa, terus alasannya apa gitu Kak. Jadi mungkin pertama aku jelasin dulu kayak terkait mekanisme dulu tuh aku gimana ya. Jadi tuh dulu aku bisa milih lima instansi. Tiganya ini mitra Kemenki atau selain Kementerian Keuangan, dan duanya itu Kementerian Keuangan yang eselon satunya. Di eselon satu Kementerian Keuangan tuh bisa dipilih dua, lalu sisanya ini tiga mitra Kementerian Keuangan. Nah, dulu tuh mitra Kementerian Keuangan zamanku dulu dibagi tiga klaster. Tiga klaster ini kalau menurutku sih penilaiannya sepertinya setiap klaster ini menunjukkan kedekatan core bisnis utama instansi itu dengan keuangan gitu. Jadi klaster pertama ini ada dulu tuh ada BPKP, ada LKPP juga, ada apa lagi? PPATK. Ini kan semua kayak berkaitan dengan keuangan kan. BPKP mengaudit, PPATK tentang arus keuangan kan. LKPP ya sedikit-sedikit kayak pengadaan lah, mungkin ada terkait keuangannya juga. Lalu klaster kedua nih mungkin agak menjauh dari keuangan seperti Kemenperin atau yang lain-lain, dan kaste ketiga ini sangat jauh dari keuangan seperti lembaga administrasi negara, habis itu dan lain-lain ya seperti itu. Nah, dulu
kami boleh memilih 2 dari eselon 1 Kementerian Keuangan dan 3 dari masing-masing klaster. Gitu. Jadi kami milih satu klaster 1 klaster 2 satu klaster 3 dan 2 instansi Kementerian Keuangan. Dulu kalau aku milihnya, instansi pertama itu milih DJPPR di Kemenq, yang kedua ini LKPP, yang ketiga ini Kemenperin kalau nggak salah. Kemenperin itu klaster 2-nya ya, klaster 2 Kemenperin. Lalu yang keempat itu DJA, yang terakhir ini LAN, Lembaga Administrasi Negara. Lalu setelah pengumuman, pilihnya di LKPP. Gitu. Wow, dapat pilihan kedua ya Kak ya. Keren banget nih. Boleh dong Kak diceritain gimana sih perasaan Kakak pas buka pengumuman tuh ngelihat, oke, aku keterima nih pilihan kedua gitu. Gimana Kak perasaannya waktu itu? Ya, dulu sih perasaannya gimana ya? Uh, Unexpected tapi agak surprise juga sih, karena kan dulu kan beredar isu-isu bahwa kalau misalnya instansi itu tidak menerima yang pilihan kedua gitu kan, kalau kita milih pilihan kedua kita nanti ditendang gitu. Soalnya aku memang awalnya ingin milih LKPP di pilihan pertama supaya ya ya biar keterima di situ gitu, karena nanti aku ada alasan kenapa milih LKPP, nanti mungkin akan dijelaskan di saat nanti ya. Tapi dari situ ada campur tangan dari pihak-pihak lain. Nanti mungkin aku ceritakan juga siapa saja yang akan bercampur tangan ketika kita milih penempatan gitu. Nah, Wah, akhirnya iya KPP menarik terima tuh Kak. kedua, pilihan kedua, dan ketika keterima saya ya surprise sih, cuman ya unexpected aja, kayak oh ya udah sih di situ, ya udah nggak apa-apa gitu gitu, kayak gitu aja sih. jadi jadi karena itu Ya udah. pilihanku, aku nggak terlalu kecewa, nggak gimana, cuman yang kaget aja ternyata isu-isunya bisa terpatahkan. Iya bener banget Kak, isu-isu dari kata orang gitu. Boleh dong Kak dijelasin lagi kayak Kakak tuh tupoksinya di LKPP tuh ngapain gitu Kak selama Kakak tuh udah kerja kurang lebih setahun lebih ya Kak ya berarti ya? Ya, setahun lebih lah kira-kira. Heeh. Jadi Boleh deh Kak cerita dijelasin. dari cerita dari pertama masuk ya dulu kan. Hmm. Jadi LKPP ini, eh, teman-temanku yang di stan yang masuk LKPP itu semuanya yang akuntansi, masuk ke bagian keuangan semua. Dan formasi yang terbuka untuk D3 stan yang akuntansi itu masuknya di ada namanya jabatan verifikasi anggaran, verifikator anggaran. Itu kelas jabatannya 6. Nanti mungkin teman-teman nih kalau misalnya penempatan pas ada apa bahasanya KLVES ya, atau ada sosialisasi dari kementerian atau instansi yang ada. Nah, itu ditanyakan kalau lulus nanti masuk jabatannya apa, kelas jabatannya berapa gitu. Jadi jangan sampai ketika masuknya kelas jabatan yang untuk anak D1 kelas jabatan 5 atau ya gitulah. Nanti ditanya-tanya aja kelas jabatannya apa. Nah, kalau di LKPP sendiri saya masuk di kelas jabatan 6. Nah, itu emang kelas jabatan untuk D3 gitu. Di verifikator anggaran. Yang tugasnya itu memverifikasi berkas yang akan diajukan untuk dicairkan anggaran. Jadi gini, mekanismenya, kalau ini mungkin belajar sedikit tentang mekanisme pencairan dana di kantor ya. Jadi misalnya kalau di kantor ini ada agenda, misalnya agenda apa seminar atau sosialisasi. Nah, itu kan pakai uang ya. Nah, untuk mencairkan uangnya itu diajukan berkas pertanggungjawaban ke bagian keuangan. Nanti dari keuangan dilanjutkan ke KPPN, baru terbitlah uangnya, cairlah uangnya, terbit SPDAD. Nah, ketika unit kerja memberikan berkas pertanggungjawaban, kami di situ bertugas untuk memverifikasi apakah berkasnya benar apa enggak. Gitu, kayak ini beneran ada apa enggak acaranya, lengkap atau tidak, acaranya dengan klausul apa enggak nih berkasnya, seperti itu. Nah, itu tugas kami waktu baru masuk di LKPP, jadi verifikator anggaran. Nah, setelah selang setahun, mulailah ada yang pindah, kayak saya pindah ke laporan keuangan. Saya sekarang jadi penyusun laporan keuangan. Teman saya ada yang jadi petugas gaji, PPABP namanya. Jadi karena kebutuhan formasi, jadi di KPP itu ada beberapa jabatan yang kosong, akhirnya dipindah seperti itu.
Wow, keren banget ya kayak walaupun sebagian besar dari yang kakak omongin jujur saya nggak ngerti, tapi ya udah Iya. ngangguk-ngangguk aja. Ya, Jadi tadi udah ngomongin tugasnya kak ya. Boleh tahu nggak sih kak jam kerjanya itu perginya kapan, berangkatnya kapan, pulangnya kapan gitu kak? mungkin mungkin agak agak mengagetkan ya dalam jam kerjanya. Kalau dalam kondisi Wah, apa normal ya, tuh kita kak? berbicara nggak COVID ya. Soalnya adik kelas Oke oke. saya yang tahun 2017 tuh nggak ngerasain nggak COVID tuh kerja tuh. Jadi kerja tuh mereka kerasanya udah COVID pakai masker aja kan, WFH WFO gitu. Kalau sekarang, dulu saya masuk tuh masih belum COVID kan, jadi masih masih normal. Jam kerja tuh masih normal, masih full masuk gitu kan. Dengan fingerprint dulu tuh masuk itu jam setengah 8. Flexi time ya sampai jam 9. Kalau masuk jam setengah 8, pulangnya bisa jam 4. Kalau masuk jam 9 ya ditambah 1,5 jam seperti itu. Hmm. Itu jam kerjanya. Jadi termasuk saya waktu itu agak kaget dengarnya kayak Kalau nyantai banget gitu. Ya udah, akhirnya saya tertarik ya dulu karena nyantai gitu kan. Gitu. wah, keren banget. Tapi setelah kita ngomongin jam kerja nih kak, menurut kakak jam kerja yang dikasih kak untuk menyelesaikan beban kerja yang dikasih sama kantor itu sendiri, sama instansi kakak? Cukup, saya sih ngerasa cukup ya karena LKPP itu instansi kecil gitu, cuma satu lembaga, satu kantor. Jadi beban kerja tuh ya udah seimbang dengan pegawai yang ada gitu. Jadi kami di sini tidak over, apa bahasanya, overwork lah. At least Hmm. pulang tuh nggak bawa kerjaan. At least pulang tuh nggak bawa kerjaan. Oh jadi ada work life balance ya kak yang katanya lagi hype itu Iya, benar-benar buat banget. yang milih LKPP nanti. Iya. Hmm. Kalau untuk ini sendiri gimana sih kak komponen THP-nya kalau mungkin kita boleh tahu kak di instansi LKPP itu sendiri? Komponen THP. Ini boleh nyebut angka nggak sih kalau kayak gini? Sebetulnya sih saya sih nggak terlalu Boleh banget. keberatan ya. Jadi Senyamannya pertama kakak ya, aja. LKPP ini dia itu kan kalau Tukin ini kan melihat RB juga ya, melihat itu kan informasi birokrasi, nilai RB. Nilai RB semakin tinggi, Tukinnya semakin tinggi ya. Patokannya ya Kemenkyu 100%. LKPP ini 80%. 80% itu baru pas aku masuk. Jadi pas saya masuk tuh baru naik 80% gitu. Nah, jadi Tukin kami itu 80% dari yang Kemenkyu yang pusat. Nah, THP-nya itu, Hmm. THP kan ada, ya biasalah gaji pokok, uang makan. Gaji pokok kan kita gaji pokok tuh 2,8, 3C ya. 3C, 2C, 3C. Nah, ini 2,8, habis itu uang makan 700. Nah, tukin kami tuh 3,5. Jadi, ya kira-kira, kalau dikira-kira ya 6,5. Dan selain itu, kalau berbicara dengan kementerian atau lembaga ya, gitu, kami tuh banyak uang kegiatan. Kayak misalnya, kalau dulu ada namanya RDK, rapat di luar jam kantor, setiap jam. Jadi RDK itu kayak uang rapat tapi lembur gitu. Jadi kan kami kerja sampai jam 4. Nah, jam 4 ada rapat sampai jam 6 itu dapat RDK. RDK itu satu RDK-nya sekitar 200 dulu ya. Itu seminggu bisa ada 6, bisa ada seminggu bisa ada 6, seminggu bisa ada 4, bisa ada 3 gitu kan. Ya jadi lumayan lah. Tapi masalah kecukupan itu tergantung orang masing-masing sih. Ada yang merasa kelebihan, ada yang merasa ngepas gitu kan. Cuman ya itu tergantung kita menyikapinya. Nah, masalah THP ini kan emang pas diperbincangkan ya. Cuman nanti aku mungkin mau ngasih satu satu apa ya namanya? Satu masukan lah terkait THP ini. Apa yang menyebabkan kita tuh nggak usah terlalu Wow. mempertimbangkan di HP banget gitu. Soalnya ada hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan. Wow, keren banget ya. Ternyata Kak Isyam tuh. Nah, mungkin boleh balik lagi Kak ke awal-awal waktu Kakak lulus tuh sebenarnya yang diambil waktu lulusan tahun 2016 itu sendiri itu ada berapa sih Kak untuk instansi LKPP itu sendiri, lembaga LKPP? Kalau KPP ada 4 tambah 2 ada 6. Yang angkatanku ada 6 orang yang diambil. 4 dari akuntansi, 2 lagi dari manajemen aset. Iya, manset.
Nah, yang Oh, mindset ini teman-teman manajemen aset masuknya ke bagian BMN yang mengelola yang mengelola barang milik negara. Kalau yang akuntansi ini masuk ke keuangan semua. Seperti itu. Untuk yang wah. angkatanku ya. Berarti sejak angkatan 2016 tuh ada terus ya kayak LKPP ngambil anak stan tiap tahun tuh. Iya benar. Jadi 2016 ngambil, 2017 ngambil juga. Cuman kalau 2017 cuma ada tiga orang, satu di anggaran, satu di bagian anggaran, dua lagi di bagian umum. Pun bagian umum juga ngurusin anggaran juga gitu. Jadi masih ada keuangannya lah. Gitu. Wow, lumayan ya kayak tiap hari, tiap tahun ngambil Tahun. gitu. Boleh nggak sih kak diceritain? Iya tiap tahun. Hal-hal seru apa aja sih kak yang bisa kita rasain kalau kerja di LKPP itu sendiri? Kalau seru, yang pertama dapat duit tiap bulan. Gue dapat duit tiap bulan. Habis itu yang ya ya banyak banyak belajar, banyak apa ya di situ. Ya kalau kantor tuh, kalau kita mempertimbangkan serunya dibandingkan berkuliah tuh jauh lebih seru kuliah ya dibandingkan di kantor ya. Tapi ya keseruan di kantor tuh ya paling kayak apa ya? Ya nemu hal baru, belajar hal baru, belajar apa? Kita mengerti apa yang kita pelajari di stand kemarin bisa kepake di kantor. Nah, itu seru sih kayak gitu. Oh, kita kemarin belajar ini nih di kampus. Ternyata di kantor implementasinya kayak gini nih. Ini itu seru kayak gitu. Jadi terkait ilmu yang bisa kita implementasikan itu adalah hal yang seru menurut saya sih. Itu juga. Dan ditambah lagi poin plusnya LKPP adalah kantor yang lumayan nyantai ya. Nah, itu seru gitu. Kayak kita masih punya waktu untuk ngobrol, untuk diskusi dengan atasan, diskusi dengan teman-teman. Ngomong-ngomong ilmu nih kak, terkait belajar, boleh lebih dalam lagi nggak kak jawabannya kalau misalnya di LKPP tuh matkul yang bisa kita implementasiin nyatanya tuh apa aja? Ngomong-ngomong kan matkul anak aku lumayan banyak ya kayak berat-berat juga gitu. Nah, Oke, jadi pertama kalau ngomongin ilmu apa yang kepake, ini tergantung sama penempatan kita di mana. Maksudnya di mana tuh di formasinya bagian apa. Dulu waktu saya jadi verifikator anggaran, yang kerjaannya tadi saya jelasin kayak verif-verif berkas, habis itu eh, kayak nyari kesalahan dalam berkas atau melihat apa yang kurang tepat. Nah, itu yang paling kepake sebetulnya kayak apa ya, dulu ada matkul pengolahan keuangan negara, PPKN atau hukum keuangan negara yang dulu tuh belajarnya ngebahas SPM, SP2D gitu atau matkul akpem tapi yang bukan akuntansinya, yang bagian penjelasan tentang PPSPM yang gitu-gitu lah. Jadi itu yang kepake dulu tuh. Nah, ketika saya pindah ke laporan keuangan, kepake lah tuh ilmu akuntansi pemerintah. Ya namanya juga di laporan keuangan ya. Akuntansi pemerintah sangat kepake, tapi cuman semester satu dulu tuh aku tuh belajar dari semester berapa ya, pokoknya palingnya cuma 2 semester awal doang yang aku pakai ilmunya, karena tergantung instansinya, karena instansi saya cuma satu, LKPP itu kantornya cuma satu, jadi nggak ada konsolidasi ke satker vertikal gitu, jadinya ya udah gitu doang. Kan dulu waktu di LKP, waktu di stan kan belajar akom tuh sampai bun, sampai sampai apa sih, pemda juga ya kalau nggak salah ya, sampai iya sampai bun pemda gitu, itu nggak Iya pakai kak ya. karena kita di pusat. Jadi kembali lagi tergantung ke Menarik instansi banget. masing-masing dan tergantung sama jabatan masing-masing. Hmm, ngomong-ngomongin tadi udah kakak jelasin ya matkul yang kepake apa gitu. Terus kalau lingkungan kerja dari LKPP tuh gimana sih kak budaya organisasinya? Mungkin bisa dijelasin kak. Karena kalau misalnya ke udah ketahuan ya budaya organisasinya se-strict apa gitu. Kalau LKPP sendiri gimana kak? LKPP itu dulu saya salah satu hal yang bikin saya bilang LKPP nggak ada seragam. Senin mau pakai baju apa boleh, kemeja bebas, kayak kemeja kuliah aja, kayak kuliah dulu. Habis itu ya kayak nggak ada seragam, jadi sabep banget lah, bebas banget gitu kan. Habis itu yang penting bajunya sopan, kemeja kemeja kerja gitu, cuman nggak ada dress code-nya gitu. Kita mau pakai batik, mau pakai baju apa terserah, mau pakai seragam Kemenkyu di LKPP juga nggak apa-apa gitu. Wah, Nah, jadi habis bener-bener itu dibiarin berkarya gitu ya kak? iya boleh, ini bebas. Nah, habis itu kayak budayanya gimana sih? Budayanya itu yang aku bilang tadi nyantai. Budayanya kayak masuk jam 9 paling lama, kan habis itu
di kantor pun ya, kalau kita bahas masalah apa ya, atasan bawahan ya. Ini kalau di bagian saya, ini tergantung orang sih. Di bagian saya, atasan saya eselon 4 saya tuh duduknya di belakang saya. Jadi dia punya kubikel sendiri, tapi Waduh. dia lebih milih kubikel staff gitu. Jadi kalau kalau mau ngomong tinggal mas tinggal gitu, tinggal tinggal balik badan aja langsung ngobrol gitu. Jadi semudah itu. Pun eselon tiganya juga dia punya ruang sendiri, tapi suka turun ke kubikel staff ngobrol, duduk gitu ngobrol. Jadi antara dengan atasan tuh sangat-sangat apa ya, sangat mudah berdiskusi, sangat mudah laporan gitu. Jadi santai banget emang gitu. Bahkan Wow. saya sudah beberapa kali kayak di telepon eselon 2, habis itu menghadap eselon 2. Pun waktu saya minta tanda tangan kepala LKPP saat nyusun laporan keuangan, saya ngobrol sama dia gitu di ruangannya gitu. Jadi kayak ya nggak sengeri-ngeri banget gitu loh. Kan kalau kita kan kayak dulu kalau ngelihat kayak atasan gitu, kayak Pak Dir aja lah, Pak Dir kan eselon 2 ya. Itu kan kita Iya, kayak ngeri gitu. udah merinding Oh, gitu. ya gitu kan. Nah ini saya ngobrol sama kepala sama eselon 1. Jadi ya budayanya itu Wah, benar-benar santai. keren banget. Mungkin saya cerita dikit. Jadi waktu sekitar 2 minggu pertama saya kerja tuh, kan saya sholat Jumat ya di kantor. Hari Jumat saya sholat Jumat, itu tuh masih belum COVID, jadi sholat Jumat di masjid. Pulang sholat Jumat dari masjid, ada yang nyeleknya dari belakang. Gitu. Sam, sholat masjid. Ente sholat Jumat di mana? Gitu. Ini Pak, di masjid ini. Gitu. Saya tengok, ternyata kepala LKPP. Wow, wow, wow. Udah kayak temen sebaya. Iya, santai banget. Tapi itu tergantung orang ya. Sekarang kepalanya ganti, mungkin bisa jadi nggak sesupel beliau, tapi ya secara overall hubungan antar pegawai dengan atasan itu sangat mudah ditemui gitu loh, sangat sangat tidak sulit untuk bertemu dengan atasan seperti itu. Hmm, keren banget. Ngomong-ngomong LKPP tuh kan Kak tempatnya berlokasi di Jakarta tuh ya, ibu kota kita semuanya. Hmm. Nah, biaya hidup di sana tuh gimana sih Kak? Pandemi mungkin ya, kayak Hmm. mungkin kalau yang nggak punya tempat tinggal, bukan nggak punya tempat tinggal, orang jauh misalnya Ya. sewa kosan, apakah apakah gimana? Terus biaya makan, biaya hidup pada umumnya gitu Kak, mungkin bisa dijelasin. Yang pertama disclaimer ya, terkait biaya Ya. hidup kosan, I cannot relate ya, karena saya orang Depok dan saya pulang ke Depok, saya tinggal di rumah orang tua, jadi saya nggak Oh. ngekos. Tapi ya mungkin informasi dari teman-temannya kayak, dan saya juga pernah ngiseng-ngiseng nyari harga kosan gitu kan, ya sekitar kayak kosan gitu sebulan tuh, ya kalau Jakarta wajib AC ya. Kalau nggak AC ya nggak enak lah itu di Jakarta. Murah. Sekitar 1,5 lah untuk kosan Heeh. sebulan, 1,5. Kalau makan pun, nah makan nih sebetulnya Jakarta tuh banyak yang murah-murah. Di Jakarta tuh banyak yang murah, kayak makan siang tuh bisa lah kayak seharga di Kalmong gitu. Ya nggak beda jauh sama Bintaro sebetulnya, cuman harga kosannya agak sedikit mahal. Kalau makan tuh nggak beda jauh Wow. sama Bintaro, cuman harganya nggak sedikit mahal. Kalau terkait harga biaya hidup sih, bisa dicari yang murah-murah juga di Jakarta juga ada. Kita kalau nyari yang murah, dia standar lah, kayak kayak dihitung-hitung kalau sebulan lah ambil lah misalnya berapa ya, 2,5 atau 3 juta untuk biaya hidup. Kayak buat ya kalau nggak nyuci kan, laundry kan juga lumayan mahal, itu bisa lah diambil 3 juta atau 2,5 gitu, gitu kira-kira ya. Cuman mungkin ini nggak akurat banget kalau soalnya saya cannot relate ya. Mungkin nanti bisa ngeliat dari teman-teman instansi lain yang di Jakarta juga, yang dia tuh narsumnya ngekos, kalau saya kan di rumah ya seperti itu. Ya, tapi ngomong-ngomong biaya hidup emang pinter-pinter kita nyesuaiin sama gaji ya kayak sama gaya hidup Iya, semuanya lah itu dengan financial literasinya masing-masing ya kayak. karena karena gini Menarik ya, banget LKPP. kerja di Jakarta tuh Gimana? godaan untuk spendingnya mahal, oh mahal besar gitu, kayak Iya, di kantorku tuh sampingnya ada Family Mart, kayak kalau pengen bikin kopi mikir lagi, kayaknya enakan beli kopi dah, beli kopi 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 gitulah, kopi kekinian gitu kan, lumayan 12.000 sehari, 13.000, 15 gitu kan. Jadi nggak sadar. banyak godaannya gitulah. Itu gimana pinter-pinternya kita aja untuk mengatur ya gitu.
mengatur spendingnya ya Kak ya, biar jangan boros banget. Karena kan kayak baru kerja tuh, oh udah ngerasain bisa dapet duit sendiri nih, money money Ya, flying gitu kan katanya. Boleh tuh Kak, setelah kita ngomongin cuan, boleh Kak dijelasin dong fasilitas di LKPP itu sendiri gimana? ya. Kalau fasilitas sih sebetulnya standar ya, kayak standar kantor lah, kayak ada kubikel, ada dikasih laptop atau PC gitu. Sekarang kan dulu tuh LKPP masih pakai PC, tapi udah mulai mau mengganti jadi laptop gitu kan biar bisa dibawa pulang. Habis itu ada printer, ya biasalah standar kantor, ada ATK, ada apa. Cuman di LKPP itu kita nggak ada fasilitas kayak apa namanya balai kesehatan gitu loh, balai kesehatan itu nggak ada di LKPP. Kalau di kayak Kemenkyu kan, kalau dulu kan saya kan PKL di Kemenkyu ya, di Kemenkyu pusat di Setjennya. Mereka kan sekomplek Kemenkyu itu tuh ada kayak balai kesehatannya gitu loh, kayak apa ya, kayak apoteknya gitu, apotek puskesmasnya gitulah gitu di dalamnya. Nah itu kalau di LKPP nggak ada. Di LKPP itu nggak ada apa lagi ya? Kayak LKPP itu nggak ada kayak lapangan buat main apa bulu tangkis, futsal gitu tuh nggak ada di LKPP. Dan nggak ada masjid juga. Jadi kalau ke masjid tuh agak jalan ya. Dan dulu tuh sebelum COVID, kami tuh kalau kayak ke masjid itu harus jadi ada namanya gedung Al Bakri, itu tuh gedung gedung punya Bakri ya. Nah itu di lantai basementnya tuh ada masjid. Cuman karena COVID jadi ditutup, maka kami kalau ke masjid tuh agak menjauh gitu. Cuman di lantai sih ada musola sih di tiap lantai. Tapi kalau pengen ke masjid agak jauh, kalau pengen sholat Jumat ada apa gitu. Bahkan sekarang kami lebih dekat ke ini Holy Wings daripada ke masjid. Lebih dekat ke iya. Gitu. Jadi ya itu ukurannya itu Wow. sih. Fasilitas sih ya standar, internet ada internet, LAN gitu ya standar 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 aja. Hmm. Tapi emang sesuai ya kayak orang seragam yang gak diatur gitu, dibebasin untuk bersuara, terus nge-approach atasan juga approachable banget gitu. Jadi keren sih Kak. Ya, ya ada Nah plus ngomong-ngomong minusnya. nih, ngomongin fasilitas, plus minus masing-masing. Untuk ini deh Kak yang punya hobi, mungkin kan kalau di LKPP itu sendiri ada nggak sih Kak sarana-sarana untuk kita bebasin lagi hobi kita tuh, lebih growing hobi kita gitu Kak? Gimana ya bahasanya? Kalau gini ya, kalau di Kemenkyu kan kita suka, maaf ya aku ngebandingin Kemenkyu karena teman-teman masih bagian di stan ya, masih saya nganggapnya masih suasananya masih Kemenkyu lah ya. Kalau kalau Ya, yang saya rasakan waktu di stan kan dulu kan stalking-stalkingnya terkait Kemenkyu ya. Kan kalau Kemenkyu itu ada kayak apa ya? Ada perkumpulan misalnya kayak di kafenya Kemenkyu gitu kan, apa teman-teman komunitas. ya komunitas-komunitas. Nah kalau di LKPP itu belum ada, ya nggak ada kayak gitu. Mungkin karena oh ya tadi saya ada ketinggalan sedikit ya budaya kerjanya. Karena pertama orangnya dikit. Pegawai kami itu cuma sekitar 500 ya. Nah, dari 500 itu 60%-nya sekitar 60 sampai 70%-nya itu PNS. Nah, sekitar 40%-nya sampai 30 itu ada namanya pegawai kontrak. Pegawai kontrak cuman bukan PNS. Jadi kayak namanya di situ jasa lainnya. Jadi dia tuh kayak pegawai kontrak gitu, cuman bukan PNS. Bukan P3K dan dia pegawai kontrak gitu. Nah, itu yang banyak gitu. Dan orangnya itu kan kalau pegawai kontrak kan pasti perputarannya tinggi ya. Jadi kayak ganti-ganti gitu kan. Tiap tahun ada yang ganti gitu. Jadinya nggak banyak yang settle lah istilahnya di Jakarta. Itu budaya kerjanya salah satu budaya kerja yang mungkin berimbas pada kayak kenapa nggak ada komunitas ini komunitas itu kayaknya itu. Jadi karena emang banyak banget yang berganti-ganti kayak gitu, gak dibuat ya kayak komunitas apa gitu kayak misalnya buku bagi pecinta buku atau mungkin ngeband bagi yang suka ngeband olahraga gitu-gitu jadi belum ada ya kayak untuk LKP sendiri. Uh, yang mungkin pertama karena ya turnover pegawainya banyak besar dan juga karena pegawainya dikit sih jadinya nggak ada yang memulai untuk membuat itu gitu loh jadi ya karena apa apa juga jadi saya ngerasain kayak kantor tuh ya kantor gitu bukan tempat buat ngembangin bakat kayak yaudah pulang kantor saya pulang gitu. Kayaknya sih orang-orang di sana juga mikirnya kayak gitu karena kan kami kan Abis di sini
kayak pulang ke Jakarta gitu kan, banyak yang udah berkeluarga juga di Jakarta gitu, jadi kayak kalau pulang ya udah selesai kerja nggak ada nimbur-nimbur di kantor lagi, tinggal pulang. Ya mungkin beda dengan kantor-kantor vertikal milik instansi lain gitu kan, kayak misalnya penempatan di mana gitu kan, kan dia pulang tuh bukan rumah asli dia, jadi kayak ya hanging di kantor tuh hal yang wajar gitu, ngobrol-ngobrol sama teman, kadang jamming musik kalau misalnya ada alat musik, kadang ngapain, jadi dari situ terbentuklah komunitas. Mungkin itu salah satu latar belakang kenapa LKPP bisa nggak terlalu banyak komunitasnya gitu, karena kita pulang kerja langsung pulang gitu kan. Banyak hubungan interaksi sama teman-teman kantor di luar jam kerja. Hmm. Jadi kalau misalnya pengen ngembangin diri ya bikin komunitas sendiri ya kayak di luar kantor sendiri itu gitu ya Kak. Ngikut di luar lah, cari yang lain gitu. Oke. Cari sendiri mandiri gitu ya Kak ya. Lanjut deh Kak, kita pertanyaannya ke skill nih Kak. Kan skill ada, kalau hard skill mah emang sesuai sama unitnya masing-masing ya Kak ya. Nah aku tertariknya sama soft skill ya nih Kak, karena kan Kak Isyam sendiri tuh anaknya organisasi banget ya teman-teman. Pentalks bagi yang Enggak. belum tahu, Kak Isyam anak organisasi. Boleh dong Kak ceritain apa aja sih skill dari organisasi itu yang benar-benar bermanfaat menurut Kakak di tempat kerja? Oke. Mungkin Silakan sebelum ke Kak. soft skill, aku sedikit ngebahas hard skill dulu ya. Jadi kalau hard skill itu, Silakan mungkin Kak. kita dulu pernah ngerasain takut gitu ya. Kayak, wah, gue di stan nih kagak, apa belajarnya kagak bener gitu kan. Kayak ilmu yang gue Wah ya dapet itu saya dikit gitu. Apakah emang gue bisa nggak sih kerja kalau ilmu gue cuma dikit, nilai gue banyak yang B-nya, banyak yang C-nya gitu kan. Nah sebetulnya kalau di kantor itu ya, kalau menurut saya sih ya, terkait hard skill itu tuh nggak mesti yang udah pinter banget hard skill bisa kerja gitu. Minimal orang yang bisa kerja itu harus bisa banget hard skill gitu. Tapi kita tahu dikit aja tentang hard skill. Itu tuh kita udah bisa kerja, karena di kantor itu tempat belajar juga, tempat pengembangan diri juga. Di situ ada diklat-diklat, kita belajar dari diskusi dengan rekan-rekan senior, dengan atasan gitu. Di situ kita belajar juga. Jadi masalah hard skill ini kita punya kemampuan yang cukup, itu sudah bisa untuk kerja. Jadi nggak harus kayak wah, pinter banget. Ini bukan bukan maksudnya kalian di kampus malas-malas aja, enggak. Maksudnya buat teman-teman yang merasa takut dengan apa yang dicapai di kampus nggak terlalu memuaskan, itu teman-teman akan terbantu di kantor. Di kantor pun nanti pasti keadaan tuh akan memaksa kita untuk belajar. Gitu. Dan di kantor pun biasanya menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pekerjaan kita. Kayak kita nanti diminta diklat. Nanti juga kalau di keuangan, diklatnya juga ke Kemenq juga ketemunya. Gitu. Kemenq juga nanti ngeliat logo PPT-nya Korpu apa Kemenq Business Corporation gitu juga, sama kayak waktu di STAN gitu. Jadi ya nanti ketemu diklat-diklat kayak gitu pasti ada, dan kita nanti mulai ngebaca PMK. PMK tahu kan, peraturan menteri keuangan. Habis itu Oh Kak. ya mulai ya itu mah makanan sehari-hari. Nah di situ kita belajar masalah hard skill ini, kita punya paham bener, punya punya hard skill yang bagus tuh sangat bagus. Cuman kalau kita hanya punya cukup, itu juga nggak apa-apa gitu. Hmm. Yang jangan ngeblank banget gitu loh, kayak seolah-olah nggak tahu apa-apa, kayak seolah-olah nggak pernah kuliah di STAN, nanti masuk kantor, nanti janganlah gitu. At least kita Hmm. tahu apa yang kita pelajari di STAN. Itu untuk hard skill. Untuk soft skill itu gimana ya? Yang pasti komunikasi ya, karena manusia itu kan berkomunikasi, bersosialisasi gitu kan. Untuk menghubungi pikiran antar satu orang dengan orang lain kan caranya komunikasi. Tapi ada sedikit perbedaan terkait komunikasi di kantor sama di organisasi. Dulu kan aku ikut organisasi, kan ngerasain ya gimana sih komunikasi itu, gimana cara menjelaskan antar orang tuh, kita punya ide ini, kita punya masalah ini, kita ada ngerjainnya kayak gini. Nah itu kan dikomunikasikan. Di kantor pun sama kayak gitu. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan karena di kantor itu sifatnya lebih formal ya, kayak by WA gitu doang nggak cukup. Kita nanti belajar rapat, rapat-rapat tuh kita bersuara saat rapat, kita membuat nota dinas. Jadi teman-teman mungkin kayak sekarang kan masih asing sama nota dinas ya, kayak taunya surat itu tuh yang bikin harusnya sekre gitu kan. Nah tapi nanti di kantor tuh terkait
pembuatan surat, penyusunan naskah dinas kayak gitu, itu tuh udah kayak soft skill yang harus dimiliki semua orang, karena itu jadi dasar untuk berkomunikasi dengan bagian lain, dengan instansi lain, dengan biro lain seperti itu. Jadi ibaratnya bikin nodin tuh di kantor udah kayak ngomong, harus bisa gitu. Harus belajar. Nah, itu skill komunikasi, skill kesopanan juga gitu. Jadi kan kita punya atasan, punya senior, kita harus tahu cara ngomong yang baik gimana gitu. Dan lalu hal yang menarik sih banyak sih, nanti kantor tuh banyak mengajari hal kehidupan ya. Kayak yang paling besar terlatih itu adalah sabar gitu, kayak sabar. Karena nggak semua orang di kantor tuh peduli sama perasaan dan urusan kita. Kadang kita mintanya kayak gimana, mereka responnya kayak gimana. Kadang kita lagi ruwet, mereka juga tidak komunikatif gitu. Karena itu sangat sangat bertumbuhlah perasaan sabar itu di kantor. Banyak hal itu. Ya, jadi kalau simpelnya dari sekarang Banyak. nyiapin apa untuk soft skill? Pertama komunikasi, habis itu mulai jangan malas baca-baca PMK, jangan malas-malas untuk mulai belajar sopan santun, apalagi ke dosen gitu kan. Itu ngomong ke dosen tuh kayak latihan kita ngomong sama atasan gitu. Kayak selamat pagi Bapak, mohon izin mengganggu waktunya, gitu kan. Saya ini. Nah, itu kan cara berkomunikasi ke atasan atau ke atasannya instansi lain kan kayak gitu juga. Atasannya ke bagian lain kan kayak gitu juga. Jadi itu soft skill yang harus bisa dikuasai lah. Oke, kita balik lagi ya Kak ya. Tadi di hard skill dan soft skill ya, boleh ngerangkum lagi. Tadi kalau untuk yang hard skill tuh pokoknya minder lah, di kantor tuh kita bisa belajar lagi. Terus buat yang soft skill tadi ya harus pinter-pinter ngelatih skill komunikasi, dan juga baik-baik melatih sabar gitu ya Kak ya. Iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ya. Untuk karir sendiri nih Kak, di LKPP tuh gimana sih Kak jenjang karirnya? Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu Kak. Silakan Kak. Jadi kalau di LKPP eh, dia tuh ada kebijakan, entah saya nggak tahu tertulis atau tidak, tapi sekitar 4 atau 5 tahun tuh dimutasi gitu loh, dimutasi ke bagian lain, ke ya pokoknya ke bagian lain dimutasi, atau mungkin di bagian yang sama cuman urusannya beda. Jadi ada mutasi lah, ada rolling lah kayak gitu. Terus tuh terkait karir ya, Mm-mm. karena dulu LKPP itu orangnya sedikit, PNS sedikit, jadi kalau kita perform bagus, kita bisa naik jabatannya tuh apa ya, lebih lancar gitu. Jadi kayak eselon 4 di tempatku tuh rata-rata lahiran tahun 80-an, bahkan ada yang tahun 1990 tuh udah menjadi eselon 4 gitu. Jadi maksudnya kalau karirnya lancar, kerjanya perform, nanti naik karirnya tuh cepat. Nah, tapi semua itu tergantung kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya. Kayak masalah karir itu ditentukan oleh diri masing-masing. Kalau misalnya LKPP nggak mendukung karir, pasti ada jalan yang lain di luar LKPP, misalnya untuk mengejar karir. Cuman so far di LKPP ini karirnya sih lancar-lancar aja, nggak terlalu menghambat gitu, nggak terlalu menjegal gitu, enggak. Asalkan kita perform, eh, nanti dimudahkan gitu. Gitu. Hmm. Jadi untuk naiknya tuh tadi 4 sampai 5 tahun gitu ya Kak ya. Bukan naik sih Mbak, tapi lebih ke mutasi aja gitu. Nah, itu mutasinya naik kelas jabatan atau tidak, itu nanti tergantung formasi dan tergantung masing-masing orang. Oke, mutasi kerja. Tapi karena oke Kak. Kalau tadi kita udah bahas nih Kak, jenjang karirnya tuh gimana gitu kan Kak. Boleh nggak sih Kak dijelasin lagi untuk anak-anak STAN nih, kan yang D3 pengen banget lanjut ya kayak S1, terus pengen lanjut S2 segala macam gitu-gitu. Untuk pendidikan di LKPP tuh support pendidikannya gimana sih Kak? LKPP sendiri. Apakah punya Ya, beasiswa sendiri ataukah pegawainya disuruh dari luar gitu? oke, baik. Jadi untuk pertama, ini terkait kuliah lagi ya, kan bisa izin belajar, bisa tugas belajar. Yang pertama, saya mau bahas yang izin belajar dulu. Kalau izin belajar ini, uh, sebetulnya hal terpenting saat mengorek informasi izin belajar adalah gini, instansi itu udah mengatur atau belum terkait izin belajar.
Kalau di LKPP udah diatur. Di LKPP itu udah diatur dalam surat edaran kepala ya. Di situ tertulis bahwa izin belajar itu bisa diajukan minimal 1 tahun setelah diangkat PNS. Jadi itu setelah aku masuk ke LKPP 2 tahun, kan CPNS tahun, PNS tahun, itu baru aku bisa mengajukan izin belajar. Jadi baru bisa tahun depan nih kalau angkatanku nih ngajuin izin belajar tahun depan. Gitu. Nah itu tuh sudah tertulis gitu. Jadi nggak ada lagi, sudah tertulis di peraturan, dan jadi nggak ada lagi alasan untuk kayak menghalangi ya, mungkin pejabat yang bersangkutan menghalangi kita melakukan izin belajar kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Gitu. Jadi karena sudah tertulis di peraturan, kita sudah bisa apa ya, mengajukan hak kita untuk mengajukan izin belajar. Lalu untuk tugas belajar juga diatur dalam ketentuan yang sama, dan kalau LKPP kayaknya dia nggak ada yang nyediain beasiswa deh. Kita jadi nyari beasiswa sendiri di luar. Kan kalau dari DT, kalau ekstensi sih tugas belajar jarang ditemuin ya, paling tugas belajar ya Hmm. ke empat lagi, ke D4 standar. Paling tugas belajar nanti S2, S2 nyari-nyari di luar sendiri gitu. Gitu ya kak ya. Ter Pertanyaan selanjutnya nih kak ya, terkait yang paling menarik nih kak, terkait pernikahan. Untuk aturan pernikahan di instansi kakak sendiri tuh gimana sih kak? Apakah boleh nikah sesama pegawai di sana atau ada peraturan lain gitu kak? Silakan kak. Jadi ini menarik nih. Jadi waktu saya baru masuk ya, kan di situ ada kayak orientasi gitu. Dijelaskan lah dulu di LKPP itu sekitar berapa tahun sebelum saya masuk, itu ada peraturan yang melarang pernikahan sesama pegawai LKPP. Jadi dulu tuh dilarang. Cuma sekarang udah ada, udah boleh, maksudnya udah dicabut larangannya, sekarang boleh. Di bagianku ya, ini orangnya tapi non PNS sih, jadi dia jasa kontrak. Antar apa? Jadi ada yang di subbagian mana nikah sama subbagian mana yang masih satu bagian. Jadi tiap hari itu ketemu gitu, berangkat kantor bareng, habis itu ke lantai yang sama, habisnya satu ke sebagian ini, satu ke sebagian ini gitu. Jadi ada, dan itu ada 2 pasang di bagian gue tuh yang nikahnya antar sebagian gitu. Ah, Jadi ah, iya, jadi nggak ada keren larangan kalau gitu. banget, so sweet banget pasti ya. Iya, kalau pulang Hmm, nyamperin, ayo pulang berarti gitu. yang, uh, jadi buat teman-teman yang itu pengen satu instansi, boleh banget nih LKPP jadi salah satu pilihan penempatan nantinya. Lanjut nih Kak, boleh dong Kak dikasih tulisan kenapa sih calon lulusan 2021 ini harus memilih LKPP sebagai salah satu instansi yang dipertimbangkan mungkin Kak. Silakan Kak. Jadi mungkin uh, aku lebih menjawabnya bukan kenapa kalian harus milih LKPP ya, tapi lebih ke LKPP ini cocok untuk orang yang gimana gitu ya. Mungkin lebih memberikan tips buat itu. Nah, kalau menurutku LKPP Nah, ini boleh tuh cocok Kak. untuk teman-teman yang mau belajar gimana ya, belajar belajar kerja di kantor cuman dari tahapan yang mudah. Karena LKPP ini saya ulangi lagi, kantornya cuma satu, nggak ada kantor vertikal, satkernya cuma satu. Jadi apa-apa belajar ya dari satu entitas itu doang gitu. Kayak aku sekarang jadi pelaporan keuangan, ya cuma ngerjain satu gedung ini aja. Gitu. Dan itu menurutku bukan hal yang terlalu sulit untuk dipelajari gitu. Jadi mudah lah untuk belajar di LKPP. Dan mungkin teman-teman yang mau mengejar kesantaian dalam bekerja ya, kayak misalnya fleksi bisa sampai jam 9 tanpa seragam, itu bisa ambil LKPP juga. Dan yang paling penting adalah teman-teman yang nggak mau mutasi ke daerah-daerah, apalagi mutasinya secara nasional, itu bisa ambil LKPP juga karena cuma satu kantor. So, nah mungkin itu sih kira-kira LKPP itu cocok untuk yang kayak gimana gitu.
Wow, keren banget ya Kak ya. Jadi tuh instansi LKPP cocok banget buat kita-kita yang fashionable pastinya ya, nggak terlalu mau untuk dikekang bajunya gimana gitu kan, asal tetap sopan pastinya. Terus yang kedua buat teman-teman yang mungkin salah satu nilai-nilai yang pengen dipertahankan itu adalah di pusat gitu ya, karena LKPP itu sendiri berlokasi di ibu kota kita gitu. Boleh dong Kak, buat terakhir gitu ya Kak, pesan-pesan buat para calon lulusan 2021 yang sedang menggalau ria pastinya memilih penempatan ini. Silakan Kak Isyam. Mungkin ini agak sedikit banyak ya Mbak ya terkait ini, terkait Ya, pesan-pesan gitu silakan kan. Kak, Ya, silakan iya. Kak. Jadi yang pertama, mungkin aku cerita sedikit ya terkait angkatanku kan 2016 ini hitungannya angkatan kedua ya yang penempatannya itu disebar di banyak KL gitu. Karena di tahun 2014 tuh baru ke Kemenhub doang yang selain Kemenkyu yang agak melenceng nih kerjaannya. Karena kan sisanya BPK, BPKP masih normal lah ya. Nah, di tahun 2015 itu kan baru mulai itu disebar kemana-mana, Kemenperin, ke Kemenko, kemana lagi gitu. Nah, di situ aku belajar nih dari lulusan tahun 2015, wah berarti angkatan setelahnya pasti kemungkinan penempatan di selain Kementerian itu besar. Nah, dari situ aku belajar untuk mengenolkan ekspektasi. Ekspektasi itu diturunin, udahlah, mau kerja di mana aja, yang penting kerjanya berkah dan halal gitu kan. Karena kalau kita punya ekspektasi, kita punya kerja, kita mau kerja di mana nih, kita ngejar ini. Nah, kita tuh harus menyiapkan ruang yang dalam untuk kekecewaan. Semakin tinggi ekspektasinya, kalau kita nggak nyampe ekspektasi, kita bakal kecewa. Dan itu harus dipersiapkan gitu. Ruang yang dalam untuk kekecewaan itu harus disiapkan kalau kita mau berekspektasi. Makanya saranku sih low expectation aja dalam penempatan ini. Silakanlah, bolehlah mempelajari isu-isu penempatan tuh gimana sih kalau kita milih penempatan pertama nanti masuknya ke penempatan keberapa. Cuman ujung-ujungnya ketika saya mikir-mikir hal itu ya, oh ternyata isunya nggak berlaku juga gitu. Ternyata isunya tuh ya random-random juga ujung-ujungnya. Coba nanti teman-teman tanyain ke rekan-rekan saya yang di Kemenaker, coba ditanyain siapa yang milih Kemenaker kemarin. Coba ditanyain. Setahu saya sih mereka nggak ada yang milih gitu, tapi tiba-tiba kepilih di situ semua. Gitu. Jadi emang penempatan ini adalah hal yang random gitu. Jadi ketika milih ya pilihlah dengan low expectation. Kita ya udahlah, kita milih-milih aja yang mana. Kita boleh milih, kita boleh berikhtiar, tapi setelah itu ya udah itu di luar kuasa kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu terkait milih ya, jadi terkait milihnya kita mau milih yang mana. Jadi kan pertama low expectation dulu nih. Terus yang kedua ikhtiarnya nih gimana nih. Tadi tawakalnya dulu lah. Terus yang kedua ikhtiarnya nih kita mau milih uh, instansinya kayak gimana. Kalau saranku ya dulu kan aku banyak pertimbangan ya termasuk THP. Dulu tuh aku ngincernya tuh kayak oh harus THP-nya tinggi lah, 100% lah RB-nya gitu. Nah, terus aku mikir-mikir lagi gitu. Sebetulnya kalau milih kerjaan itu ada namanya ini istilahku sendiri, ada namanya paket rezeki gitu. Paket rezeki. Ada yang rezeki paketnya itu gajinya tinggi, tapi kita nggak punya seto penempatan gitu kan. Mungkin kita nanti bakal jauh dari orang tua gitu. Jadi ada hal yang dikorbankan tapi untuk mendapati hal yang lain gitu. Ya mungkin aku menyampaikan aja bahwa rezeki itu nggak cuma dari THP. Kita tiap hari bisa ketemu orang tua itu rezeki. Kita tidak digusarkan dengan penempatan nasional itu adalah rezeki juga. Kita nggak takut untuk ketemu orang daerah-daerah itu juga rezeki gitu. Makanya kemarin aku milih kantor yang kira-kira adanya di Jakarta aja dan nggak ada kantor vertikal dan aku nggak usah mikirin nanti bakal dipindah kemana gitu. Karena aku mikir ke depannya, aku nanti kan bakal nikah dan bakal punya anak gitu. Dan aku nggak mungkin kalau misalnya anak tuh dibawa ke mutasi kemana-kemana gitu. Itu hal yang buat berpikir bahwa ya udahlah nggak usah milih yang lain. Padahal dulu kalau misalnya aku milih salah satu instansi di Kemenkyu yang penempatannya banyak daerah-daerah itu bisa aja keterima gitu. Teman-temanku akuntansi banyak keterima di situ. Cuman aku lebih milih untuk nggak milih itu karena ya itu pertimbangan tadi. Aku mau di pusat.
mau nggak pindah-pindah, mau deket sama orang tua, plus lagi aku rumah di Depok, jadi nggak harus ngekos gitu kan. Itu kan termasuk rezeki juga. Gitu. Jadi masalah mindset rezeki itu silakan diperluas, itu nggak cuma uang aja, tapi pikirkan juga hal-hal lain. Nah, setelah itu rezeki pun juga bisa datang dalam bentuk rekan kerja yang enak, atasan yang baik, itu juga bisa. Tapi itu masalah nanti ya, ketika udah di penempatan, ketika udah dapat. Cuman untuk memilih penempatan ini mungkin pertimbangannya bisa lebih luas dibandingkan THP aja. Gitu. Lalu ada lagi, saya mikir. Oh iya, terkait pas milih penempatan. Jadi kan tadi saya bilang ada pihak-pihak lain yang bercampur, yang mengikuti, yang mencampuri urusan kita, yang itu tidak lain tidak bukan adalah orang tua. Pasti, pasti orang tua itu punya pikiran juga anaknya mau kerja di mana. Walaupun uh, apa ya, kadang juga nggak serak sama kita. Jadi mungkin cerita aja. DJPPR pilihan pertama saya itu bukan pilihan saya. Jadi dulu tuh orang tua tuh minta di Kemenkyu aja milih. Cuman kan saya tahu kalau masuk Kemenkyu itu dia punya at least ada minimal IPK lah ya. Yaitu entah isu apa enggak, tapi dilihat dari tren orang yang masuk itu, ya IPK-nya sangat 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 apa ya? Sangat sangat tinggi lah kalau saya bilang. Sedangkan saya juga mengukur diri saya sendiri gitu kan. Nah, di lain sisi saya juga takut kalau saya milih Kemenkyu nanti nggak kepilih, habis itu kelempar ke pilihan kedua ini mau milih saya nggak? Nah, kemarin saya gitu kan. Dan ternyata saya bilang saya nggak, saya terkejut karena saya masuk LKPP karena saya milih pilihan kedua, yaitu karena itu. Gitu. Jadi ketika milih penempatan mungkin bisa didiskusikan juga dengan orang tua kita maunya kayak gimana. Karena ada temanku yang dipilihin sama orang tua langsung tetep gitu, langsung dipilihin semua. Ada yang kayak gitu. Jadi silakanlah diobrolin dulu baik-baik gimana. Itu sih. Wow, sampai speechless Kak, berasa dapet siraman rohani. Keren banget. Serius Kak, keren banget. Ya ampun. Tapi emang bener sih Kak, pinter-pinter kita mengenali diri kita sendiri ya Kak ya. Apakah mau penempatannya di mana, terus apakah nanti 5 tahun ke depan bakal dimutasi atau enggak, gimana-gimananya itu emang harus dipertimbangkan banget ya Kak ya. Keren banget. Sharing session kita sama Kak Isyam pada sore hari ini. Ada lagi nggak Kak closing statement yang mau disampaikan buat generasi Garuda 2018 gitu Kak? Sebagai closing statement kita. Jadi ketika kita merasa udah tingkat 3 tuh udah senior ya, kita tuh masih tetap bukan apa-apa gitu. Karena kita nanti akan masuk lagi ke kantor dan kita harus mulai dari awal lagi. Jadi poinnya adalah jangan pernah sombong di manapun. Jadi karena di situ pasti kita masih ada orang yang lebih dari kita dalam segi manapun. Lebih di kantor ketika sudah senior, jangan. Jadi saya bilang dari sekarang karena di kantor ini pasti nanti teman-teman bakal jadi senior, dan ada kemungkinan ketika jadi senior itu teman-teman sombong, akhirnya susah berkomunikasi atau menyulitkan junior-juniornya yang baru masuk gitu, kayak tidak enggan untuk membantu, enggan untuk membimbing gitu. Jadi masalah kesombongan ini harus dipendam dari sekarang gitu. Itu sih, jadi itu salah satu hal yang saya pikirkan gitu, karena ini berdampak ke teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa kayak wah nih saya udah PNS nih gitu kan, itu sombong mentang-mentang gitu. Nah itu hal yang harus dihilangkan karena itu salah satu kunci kunci keberhasilan di kantor juga gitu. Jadi harus stay humble ya Kak ya Yep. kita ya. Mau di stage manapun dalam hidup. Ya teman-teman sobat Session, saya Ayu juga Aisyam. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga menentukan penempatan yang terbaik dan sendiri. Itu undi apa daya
Ayo Kak, dadah dadah. Iya. Nah, Oh, tadi ya, koneksinya. makasih udah ngeluangnya eh, buat ya, terima kasih ya.